Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, makana min ni'matin faminallah. Bismillah, Masya Allah, la ya'ti bil hasanat illallah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukru bil lisan, asyukru bil janan, asyukru bil arkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang dewek yang hormati muliakan dani-dani para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz hadir di kiri kanan tiang ini, Ibunda Ustaz Fahru Rozi MPD, MPDI. Beliau dulu teman tiang dosen di UIN tiang 2013 sampai 2019. Lulus DPD dulu diamanahkan, yang mundurkan diri. Beliau dulu ilmu tasawuf, yang bahasa Arab. Hadir juga alhamdulillah di samping kanan tiang Kanda Dr. Haji Saroji Ilham, salah satu pejabat di UIN Mataram. Juga Ustaz Adrian yang saya hormati. Kanda Ustaz Najamuddin, ini teman yang mondok di situ Bondo, alhamdulillah lengkap nih. Yang lewat yang hormati para pengelingsir, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tingkatnya mami ini tiang ayahanda ibunda tiang sangat bijak, yang dewek di tiang hormati, muliakan, cintai. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, bahwa malam ini tiang lungguh diizinkan Allah untuk bersilaturahim. Yang keluar makin mimpi sedang menghidupkan sunnah Nabi, melakukan sesuatu yang sangat disenangi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan silaturahim ini banyak sekali manfaat dan hikmahnya, sehingga salah satu hadis dalam kitab Mukhtarul Ahadits dijelaskan min kanzil jannah, bagian dari gudang-gudang surga. Mudah-mudahan inilah jalan jembatan yang tunggu kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ngiring tiang punggung bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah yang saya hormati, muliakan, yang ditugaskan untuk menyampaikan kalimat tausiah. Inti niki yang punggung dituntut untuk tasabur, makna dari taziah secara etimologi ini adalah meminta keluarga maupun juga sahabat tiang pelungguh yang mendapatkan musibah untuk bersikap sabar. Dan tentu tiang pelungguh dalam seiring hirup niki di dunia niki tidak pernah lepas dari ujian, dari cobaan. Tiang pelungguh belum dikatakan orang yang beriman sebelum mendapatkan ujian dari Allah, dan disitulah tiang pelungguh teruji kualitas keimanan tiang pelungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersikap sabar niki sangat penting, dan sabar niki kunci kesuksesan tiang pelungguh dunia maupun akhirat. As-sabru miftahul faraj. Sabar niki adalah kunci kesuksesan tiang pelungguh di dunia maupun di akhirat. Mawinang niki karena sabar niki adalah pegawaian hati, sehingga banyak dikaji dalam ilmu tasawuf, thariqah. Nah, beliau niki ahlinya gitu, karena memang penting gitu, karena tiang pelungguh baru bisa nyampe kepada Allah apabila hati tiang pelungguh itu bersih. Bahkan dijelaskan nanti ketika tiang pelungguh tibanya hari kiamat, Allah bermanik, yaumala yang faumalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaat harta benda, tidak ada manfaat anak keturunan,
sekalipun waktu nirup di dunia dari presiden, menjadi panglima, menjadi jenderal, menjadi gubernur, tidak ada manfaatnya sama sekali, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa hati yang selamat, hati sasolah. Jadi perlu tiang pelungguh ngiring jaga hati ini, dan kita gali, kita pelajari. Sehingga dalam ilmu thariqah maupun tasawuf ini sangat ditekankan bagaimana hati ini bersih. Tapi tentu dengan sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab yang pelungguh juga tidak diperkenankan tiba-tiba belajar ilmu hakikat lalu darat syariat, ini bahaya juga. Nah, sehingga dalam kitab Asqiya ini dalam penjelasan fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun ghala. Jadi syariat niki ibarat perahu, tariqah niki air laut, dan diibaratkan dalam kitab niki tiang pelungguh menuju Allah niki ibarat boya mutiara di dasar laut. Mutiara niki ada di dasar laut. Berarti tak ngiring kulit mutiara niki. Ya, karena ada di dasar laut, tentu tiang pelungguh siapkan perahu. Perahu niki lah syariat. Wan salah perahu niki dia bau masih jauh tengah, namun kai sari niki tentu ada air laut. Ya, ketika ada air laut, barulah perahu niki bau jauh tengah. Sampan niki bau jauh tengah. Jadi air laut niki lah thariqah. Kemudian wasa sampai jauh tengah pun yang pelungguh belum bisa mendapatkan mutiara niki. Lamun yang tenang nyelam. Nah, nyelam niki lah yang dimaksud dengan ma'rifat. Hakikat, nyelam niki lah yang dimaksud dengan hakikat. Kemudian setelah yang pelungguh nyelam, barulah yang pelungguh mendapatkan mutiara. Mutiara ma'rifat, mengenal, mendapatkan, mengetahui bagaimana mutiara tersebut. Jadi ini memang penting karena yang pelungguh irup pilih bangun dunia ini banyak cobaan, banyak ujian, sehingga kadang-kadang tiang pelungguh bersikap sombong, kadang-kadang tiang pelungguh bersikap ujub, kadang-kadang tiang pelungguh bersikap ria, takabur dan sebagainya. Maka perlu tiang pelungguh untuk terus menggali, saling nasihat, untuk mempelajari hal ehwal hati tiang pelungguh. Nah, sehingga masuk kejelasan dalam ilmu tasawuf, kalau tiang pelungguh ini ingin sampai ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada beberapa tahapan. Nah, tahapan yang pertama yang disebut dengan takhalli. Takhalli niki artinya kosongkan hati tiang pelungguh niki dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela, barangkali riya, takabur, sam'ah, dan penyakit-penyakit hati lain. Kemudian setelah takhalli niki barulah tiang pelungguh menuju tingkatan kedua, sateparan aran tahalli. Tahalli niki arti hiasi jiwa tiang pelungguh, hiasi hati tiang pelungguh niki dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Parantan sabar, sehingga tiang pelungguh kadang-kadang mohon maaf, tahu keringat batu doang sabar. Ketika tiang pelungguh ada ujian, dia tahu sabar. Hanya sabar sebab mulai ketentuan Allah, mulai dong lihat lain. Tahu lamun papa gilirannya itu beda sih dengan semuntuna nyurat nyembah timpa kampus sedikit. Jadi kadang-kadang barat niki terjadi. Ia mau nang pendud niki tawasau bil haq, tawasau bis. Jadi namun kedua sifat sabar berarti tiang pelungguh telah menghiasi hati tiang pelungguh niki. Karena niki sifat sabar niki adalah sifat mahmudah, sifat terpuji, ridho. Kemudian juga nafiaran niki
terhindar dari sifat-sifat tercela yang lain. Nah, setelah tiang pelungguh niki isi dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat tak terpuji, hilang dari iri hati, dengki dan sebagainya, barulah tiang pelungguh menuju tingkatan sak ketelun, sak keparan aran zauq. Zauq atau tajalli. Tajalli niki zauq arti merasakan bagaimana tiang pelungguh nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niki dia tahu tergambaran, dia tahu keceritaan. Hanya tiang pelungguh yang menikmati bagaimana nikmatnya iman. Pada marak contoh niki, misal tiang niki dikuah tahun rasen duren, dikuah tahun rasen duren. Ustaz Adrian demen dan makhluk itu bukan makhluk dia demen lebih rasen duren Ustaz Adrian manis seberende manis gula atau manis tebu? Hah? Misal dia rasa rasen duren lebih rasen kira-kira jauh berbeda. Mai mateng. Belum kena mai mateng dulu. Dia tahu ya jelasan tiang. Saya ingat tiang dia kau tahu rasen duren. Sila lah mau tahu kayun rasen duren menebing sudah dari yang coba rasa. Ternyata mateng duren dan pada kan mateng madu. Itu tende. Mateng duren dan pada kan mateng gula. Oh meni rasen duren. Setelah dia rasakan, itulah gambaran namun dengan beriman niki. Orang yang sudah ma'rifatullah niki. Jadi hanya dia sendiri yang merasakan getaran iman, tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Ada arak setrum niki. Arak tunggu kata dalam rumah ya. Arak setrum. Hai pasangan lu. Kamarudin. Sampun setrum. Setrum listrik nih. Nggih. Wah, kanak-kanak. Oh. Arak setrum niki berderuan. Misal dia kau hidup setrum. Belum hidup dengan setrum. Belum hidup. Ya, kemudian kita berjamaah. Takut ngomong darah Lebih dari dengan setrum. Tinju saya berhenti. Dia tahu ya tidak anti. Sengaja dia kau hidup. Nah inilah memilih hidup dengan setrum. Coba tes. Oh, dia coba di balik lalu. Oh, ini hidup dengan getaran setrum. Setrum ini tiara. Dan getarannya ada. Lalu dia ketahuan di serius. Walaupun kita tidak melihat setrum ini, tapi tiang pelunggu sudah yakin karena Nabi tiang pelunggu sudah merasakan getaran setrum ini. Begitulah ma'rifatullah. Ya bawina dalam kitab Syarulika kalangan Syekh Athaillah ini. Tak memang perlu ngaji ni kita tasawuf bisa dilupa diri nggih. Dengan lamun ngaji kitab tasawuf niki dia kok beri apa nak salah dong idak. Selalu tersalah dong idak. Jadi di dalam kitab Syarhul Hikam niki kejelasan bagaimana orang hal ihwal orang yang beriman, orang yang ma'rifatullah, mengenal Allah sekalipun tidak melihat Allah. Lamun hara cerita dalam beberapa kitab ada yang melihat Allah niki dengan mata hati. Okay? Artinya dia merasakan kehadiran Allah sekalipun tidak mampu melihat Allah. Okay? Sehingga diibaratkan dalam kitab niki ibarat kelelawar. Tapi bahasa kelelawar. Bukan. Penculik nih. Penculik atau bukal. Bukal niki. Okay. Lamun kejelo butir. Lamun kejelo butir. Enggak antum begitu bukan niki ke malam.
Jadi buat pau ni kikis yang ketahuan sama salib ni. Walau petang. Lagu-lagu kejelo bukan iki butuh. Dalam kitab pendidikan tu. Bukan iki butuh. Sehingga arah tembok ketabrak. Arah tekan listrik ketabrak. Kembali butuh. Kejelo butuh ke malam tahun berita. Bukan siang yang gelap, tapi saking jelas dan terangnya cahaya matahari sehingga buta itu kelelawar itu buta di siang hari. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, saking jelas dan terangnya nurnya Allah, cahayanya Allah, yang lurus tidak mampu melihat Allah. Buta, silau. Ada mara berbagai kepertangan makin, lamun nara silah terang, tahun penyerminan, lamun terang lalu, bila mobil misalnya atau bila sorot, seriuk ini langsung tiang punggu silu, buta, keselak, ya. Sehingga tiang punggu tidak mampu melihat apa-apa. Nah, inilah gambaran saking rapat, ya. Bulun penentang geniki paling rapat, ya, bulun penentang biasa. Coba sermilang bulun penentang, Pegitan. Harus untuk penentang batur, bulun penentang batur. Ya. Jadi itulah gambaran orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini merasakan, yakin Allah ada di alam jagat raya itu walaupun tidak mampu melihat Allah, walaupun tidak tahu Allah itu di mana. Yakin Allah itu ada walaupun tidak mampu melihat Allah. Inilah alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian para jemaah, ya. Jangankan tiang pelunggu mampu melihat Allah, ya. Ruh saja merupakan ciptaan Allah yang paling dekat, paling rapat kan tiang pelunggu. Tidak mampu tiang pelunggu lihat. Ya. Ruh. Yakin tak ruh? Namun dia yakin dia kubur tahu. Tiang pelunggu makin itu tahun penyerminan, yang pelunggu itu makin bisa beraktivitas, bisa berpikir, bisa melihat. Niki kandeng masih arah roh di dalam jasad yang pelunggu. Niki ibarat dengan sahabat iman. Ya. Walaupun tidak mampu melihat roh, lagu yakin roh niki arah di dalam jasad. Mesti papan kira-kira di dalam jasad Raden Tuan Guru. Apa arah ini awak, apa arah ini tiang, ataukah arah ini belum, ataukah ini ulu. Mesti papan. Wikan arah wikan. Begitu pula orang yang beriman itu jemaah, yakin kepada Allah ada di alam jagat raya ini walaupun tidak tahu di mana Allah. Yang pelungguh yakin arah roh di dalam jasad ini walaupun tidak tahu di mana posisi roh. Yakin, ya, roh ini paling rapat kan jadi yang pelungguh. Semenuan juga walaupun tiang pelungguh yakin arah roh di dalam jasad tiang pelungguh tidak mampu cerminan roh. Arah sampun siri roh. Arah dia arah. Dia mampu. Kamu yakin arah roh? Yakin. Dengan mabuk lain, dan roh jabut tu ni. Niki dengan mabuk. Nah, jadi roh niki yakin tiang pelungguh arah di dalam diri tiang pelungguh, jasad tiang pelungguh, tapi tiang pelungguh tidak mampu melihat roh. Ya. Apalagi Allah zat yang menciptakan roh. Makanya tiang pelungguh niki Allah berfirman, khuliqal insanu dha'ifa. Aku ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Sepintar apapun manusia, arah kalian bodoh. Sekuat apapun manusia, arah kalian kalah, arah kalian lemah. Gitu. Sekuat-kuat minum kopi napi orang gitu ginseng. Kira-kira jual ini. Arah kalian lemah. Sehebat-hebat Gajah Mada arah kalian dah. Sepintar-pintar B.J. Habibie pindah pesawat belum tentu tahu ulat kumanuk.
atau ulat tipah. Nggih. Karena tiang puluh niki dicipta Allah khuliqal insanu dha'ifa. Aku ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Karena itulah Allah berfirman tafakkaru Rasulullah Malik tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kalian tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zatnya Allah. Tiang puluh niki tidak akan mampu. Terbatas, lemah manusia ini. Ya. Makanya jangan coba-coba sombong manusia ini mengandalkan akalnya. Ya. Ada marah seorang profesor yang ateis mengandalkan akal ini. Waktu berketua ni karena pada apa kabar? Karena pada ini muslim ini alhamdulillah Allah telah memberikan saya kesehatan. Allah telah menghidupkan saya. Allah yang memberikan saya rezeki. Siapa Allah itu nih profesor ini, ateis ini? Dijawab apa? Allah itu adalah Tuhan saya, yang menciptakan saya, yang menghidupkan saya, yang mematikan saya. Beketuan profesor ini. Apakah kamu pernah melihat Allah? Tidak, bukan itu. Oh, berarti Allah Tuhan kamu itu tidak ada. Karena dalam teori sesuatu yang tidak terlihat maka tidak ada. Maka Allah kamu, Tuhan kamu itu tidak ada karena tidak terlihat. Kemudian Profesor Niki ketua malu sih karena proyek Niki. Bentar dulu Prof, saya mau tanya. Pak Prof tidak yakin ada Allah itu dengan apa? Langsung jawab Profesor Niki. Saya yakin tidak ada Allah itu Tuhan itu dengan akal saya. Oh ini Profesor Niki. Oh, di mana akal Pak Prof? Di kepala saya. Kemudian berjawab. Pernahkah Pak Prof lihat akalnya melengung? Dia sudah menjawab. Pada profesor, pernahkah Pak Prof melihat akalnya? Yang menjawab, kalau pernah, salah. Ya nanti, salah. Akhirnya mana-mana ngentak. Tidak pernah. Berarti Prof ini tidak punya akal. Maka jangan sedikit-sedikit andalkan sombong manusia ini. Baru pintar sekali doang, wanita ngaku ini ada Tuhan. Lemah manusia ini, sepintar-pintar manusia ada kalau sepintar-pintar tukang tahu arsitektur, tahu bina gedung sampai 10 lantai. Nggih, arak kalian bodoh. Coba suruh tidak suruh ke teman tahu. Arak tukang lihat jorin ini. Coba pinana suruh ke kita saya lihat sengelantung soal kayu kayu. Arak langan tamu, loang tangan tamu, langan subur. Aman leman hujan, aman leman angin. Nggih, aku beri sejuta enggak? Dia tukang seperti cakap. Dia tukang panding cakap beri sejuta ni. Mungkin langan tolong kayu marak ni. Harap angkat dia sombong jadi tukar. Kalah si kerja sendar ujung kocek ujung. Jadi inilah kelemahan manusia. Makanya tiang peluk ini. Urusan hati iman itu yang perlu kaji ini. Tidak cukup dengan ilmu syariat, tapi tasawuf thariqah itu penting agar tiang peluk ini betul-betul beriman kepada Allah sehingga kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lamun dengan saya beriman iki marifatullah niki daun geri sekek langsung berpikir di negeri daun niki kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah mulai ketergantungan tiang peluk niki hanya kepada Allah. Dan disitulah kenikmatan. Allahus Samad, hanya Allah tempat bergantung. Nah kalau sudah Allah tempat bergantung niki, tiang peluk akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Akan beruntung dengan niki kalau dengan niki betul-betul bergantung kepada Allah. Tapi sebaliknya akan rugi di manusia niki jika terlepas ketergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan yang perlu niki dihiasi dengan betul-betul iman marifatullah sehingga tahun bersikap sabar, ridho dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi sila berajah sabar. Karena sabar itu bagian dari pegawaian hati dan pekerjaan yang mulia sehingga balasan itu tidak ada lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama.
Mereka itu akan diberikan ruangan-ruangan yang indah di surganya Allah Subhanahu wa taala bima sabaru, berkat seiring sabar. Dalam surat Al-Furqan, sabar terhadap musibah yang luruh diangkat derajat sampai 700 derajat. Sabar terhadap taat kepada Allah niki lebih berat gitu. Dalam taat kepada Allah gitu. Niki Allah angkat derajat sampai 600 derajat. Dan sabar dalam tarkil ma'asi, meninggalkan maksiat lebih tinggi lagi gitu. Allah angkat derajat sampai 900 derajat. Mudah-mudahan yang perlu diberikan ketabahan, kesabaran dalam menghadapi musibah. Dan mudah-mudahan kedua almarhumah niki Mahyati dengan Malihah gitu. Mudah-mudahan senantiasa dalam pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Nampiasi hampura kong sinampura, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Matur agung terbiasi kami haturkan kepada Daniel Mukarram dan Tuan Guru Hadi Ibnu Khalil Ashabi Empurihi, dan juga kepada segenap jamaah sekalian